Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bidan di Hati, sahabat keluarga Anda dengan saya, Bidan Cahaya Ningtyas. Jangan lupa, agar tidak tertinggal video-video saya, untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan share kepada teman-teman kalian pejuang ASN, utamanya bidan. Oke, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai materi CPNS atau P3K kebidanan, ataupun materi ini juga masuk dalam ujian kompetensi bidan. Judul dari materi ini yaitu anemia dalam kehamilan. Di dalam materi ini nanti saya juga akan melengkapi latihan soal yang langsung kita bahas di sini. Jadi jangan di skip, ikuti terus video saya. Anemia dalam kehamilan. Gejala anemia defisiensi besi terkadang tidak terdeteksi karena ringan. Gejala yang muncul pada anemia tergantung pada tingkat keparahan anemia yang diderita. Beberapa gejala anemia defisiensi besi adalah mudah lelah, kurang berenergi, muka pucat, pusing dan sakit kepala, konjungtiva pucat. Untuk memastikan diagnosa anemia diperlukan pemeriksaan hemoglobin. Diagnosis anemia ditegakkan ketika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per dl trimester 1 dan 3 atau kurang dari 10,5 di trimester 2. Ambang batas kadar hemoglobin berbeda di trimester 2 karena terjadinya hemodilusi, yaitu pengenceran darah di trimester 2. Berdasarkan kadar hemoglobin, anemia dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama 9-10 gram per sen itu merupakan anemia ringan. Untuk asuhan kebidanannya yaitu yang pertama berikan tablet Fe 1x1 tablet 60 mg, yang kedua KIE cara mengkonsumsi tablet zat besi, yang ketiga KIE konsumsi makanan kaya zat besi. Kemudian yang kedua kadar hemoglobin 7-8 gram per sen itu merupakan anemia sedang. Untuk asuhan kebidanannya yang pertama berikan tablet Fe 2x1 tablet 60 mg dan evaluasi dalam 2 minggu. Yang kedua KIE cara mengkonsumsi tablet zat besi. Yang ketiga KIE konsumsi makanan kaya zat besi. Untuk kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per sen itu merupakan anemia berat dan asuhan kebidanannya yaitu lakukan rujukan untuk transfusi darah. Dampak anemia dalam kehamilan, persalinan dan nifas adalah yaitu yang pertama dampak kepada kehamilan yaitu 1. Anemia pada trimester 1 dapat menyebabkan abortus dan kelainan kongenital. Yang kedua, anemia pada trimester 2 dapat menyebabkan persalinan prematur, perdarahan antepartum, IUGR, sampai kematian janin. Kemudian untuk persalinan itu yang pertama saat infartu, anemia dapat menyebabkan gangguan HIS baik primer maupun sekunder, dan yang kedua karena ibu cepat telah maka persalinan seringkali diselesaikan dengan tindakan seperti vakum atau seksiosesa. Kemudian dampak yang ketiga pada saat nifas, yaitu yang pertama, segera setelah dapat terjadi perdarahan antepartum yang disebabkan oleh atonia uteri. Yang kedua, retensio plasenta. Yang ketiga, bekas luka menjadi sulit sembuh. Yang keempat, infeksi nifas. Dan yang kelima, gangguan involusi uterus. Next, kita menuju pembahasan soal-soal ya. Oke, seorang ibu memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit, mengaku hamil 8 bulan, kenaikan berat badan selama kehamilan 5 kilo. Tekanan darahnya normal 120/80, DCC 148 kali per menit normal, TFO 1 sampai 2 jari di atas pusat. Kepala belum masuk panggul pemeriksaan HB 8,9 gram per sen, protein urinnya negatif. Apakah diagnosa kasus Nyonya F? A. Anemia ringan, B. Anemia sedang, C. Anemia berat, D. Anemia fisiologis, E. Anemia aplastik.
Jadi jawabannya yang benar B ya, anemia sedang. Karena 7-8 itu merupakan kategori dari anemia sedang. Meskipun di sini tulisannya 8,9 itu dimasukkan dalam 8 ya, jadi masuk dalam anemia sedang. Misalkan saja 9,9 itu juga merupakan masuk dalam anemia ringan. Jadi 8,9, 8,5, 8,4 itu masuk dalam kategori 7-8 seperti itu. Yang soal yang nomor 2, seorang ibu memeriksa kehamilannya ke rumah sakit mengaku hamil 8 bulan ya, masih di soal yang tadi. Kenaikan berat badan selama kehamilan 5 kg, tekanan darahnya normal 120/80, DJJ normal 148 kali per menit, TF-nya 1-2 jari di atas pusat, kepala belum masuk panggul, pemeriksaan HB-nya 8,9 gram per sen, protein urinnya negatif. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan berhubung ini tadi masuk dalam kategori anemia sedang? Maka tindakan yang harus dilakukan yaitu A. Memberikan tablet Fe 2x1, B. Memberikan tablet Fe 1x1, C. Menganjurkan ibu makan kaya zat besi, D. Merujuk ibu ke rumah sakit. Ini tidak ya. Memberikan makanan tambahan juga bukan ya. Jawabannya yang benar yaitu A ya, memberikan tablet Fe 2x1 karena merupakan anemia sedang. Sedangkan kalau untuk anemia ringan itu pemberian tablet Fe 1x1, menganjurkan ibu makan kaya zat besi juga ini masuk namun kurang tepat ya. Jadi karena tindakan jadi pemberian tablet Fe 2x1. Next, seorang ibu memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit, mengaku hamil 8 bulan, kenaikan berat badan selama kehamilan 5 kg, tekanan darah normal 120, DJJ normal 148, TFU 1-2 jari di atas pusat, kepala belum masuk panggul, pemeriksaan HB 8,9 gram per sen, protein urin negatif. Apakah diagnosa potensial janin yang mungkin muncul? Ini yang ditanyakan, diagnosa potensial janinnya ya. Jadi jawabannya itu untuk A, IUFD, ini kurang tepat ya. Jadi B, IUJR itu kita simpan dulu. C, fetal distress, ini juga kurang tepat. D, solusia placenta, itu bukan. Pendarahan postpartum juga bukan. Jadi jawabannya yang benar itu B, IUJR. Next, Nyonya K sedang hamil, datang ke BPM dengan keluhan kepala sering pusing ya, dan badan terasa lemas. Hasil pemeriksaan didapatkan wajah dan konjungtivanya pucat. Usia kehamilannya baru 24 minggu, DJJ-nya 130 kali per menit yang masih normal, dan kadar HB-nya 5 mmHg per sen ya. Apakah penata laksanaan kasus ini? Karena kadar HB itu di bawah 7, ini bukan ranah kita ya. Jadi A, pemberian zat besi 1x1 ini bukan. B, pemberian zat besi 2x1 ini juga bukan. C, merujuk ke rumah sakit, ini kita lewati dulu, kita simpan jawabannya. D, memberikan konseling makanan kaya zat besi, ini juga bukan ya, karena ini sudah tidak bisa ditangani oleh kita sebagai bidan. E, pemeriksaan HB ya, karena ini sudah diketahui HB-nya, jadi bukan. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu merujuk ke rumah sakit, karena untuk HB5 itu harus dilakukan transfusi darah ya. Oke, itu tadi materi yang sudah saya berikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.